とサングラスをかけてる風は俺をはるかに超えてたがHalo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Killer 7 episode 13-14. Di bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan mengenai masa lalu dari 13 yang ternyata merupakan seorang putri dari Master Bunga Frem dari negeri Suanu. Hingga di suatu hari, sewaktu 13 dan ibunya pergi dari rumah, secara tiba-tiba mereka berdua diserang oleh 3 orang asing yang membuat ibu 13 terhabisi. Untung saja pada saat itu nyawa 13 berhasil diselamatkan oleh Bull Phoenix. Selain itu kita juga diperlihatkan masa lalu dari Daibo dan Dafei. Pada saat itu Dafei ingin menjadi seorang ayam petarung agar tidak dijadikan makanan oleh para manusia. Sehingga Dafei pun mau tak mau harus berhadapan dengan Raja Veigar. Pada petarung itu Raja Veigar sempat terkena serangan dari Dafei. Sehingga Raja Veigar pun memutuskan untuk menggunakan obat kuat DX sehingga pada akhirnya berhasil menghabisi Dafei. Scene lanjut masih di masa lalu Daibo. Di peternakan ayam nampak Xiaofei yang sedang bertanya kepada Daibo mengenai keberadaan ayahnya yaitu Dafei. Pertanyaan itu membuat Daibo menjadi bingung untuk menjawabnya karena dia itu tak ingin menyakiti perasaan dari Xiaofei. Lantas sambil tersenyum Daibo memberitahu Xiaofei kalau ayahnya telah mati. Dan sontak saja Xiaofei langsung menangis. Daibo kemudian memberitahu bahwa mulai sekarang Xiaofei akan hidup bersama dengannya. Pada keesokan harinya terlihat Daibo yang baru saja memberikan sebuah lamaran untuk menjadi ayam petarung. Sehingga besok dia akan menghadapi Raja Veigar. Lamaran dari Daibo itu membuat para penyelenggara sabung ayam mentertawakannya dan menganggap kalau Daibo sedang bundir. Pada malam harinya Daibo mulai mencari sebuah cara untuk melawan dan mengalahkan Raja Veigar. Daibo menyadari kalau Dafei dengan ilmu kungfu yang jauh lebih kuat darinya saja berhasil ditumbangkan oleh Raja Veigar. Pada keesokan harinya terlihat di arena sabung ayam sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan pertarungan antara Daibo menghadapi Raja Veigar. Melihat tubuh dan penampilan Daibo, bukannya takut, Raja Veigar justru merasa gemas dengan tubuhnya. 5 menit sebelum memulai pertarungan nampak Daibo sempat mengolok-olok Raja Veigar dan mengacungkan jari tengahnya. Tindakan dari Daibo benar-benar membuat Raja Veigar marah dan tak sabar untuk menghabisinya. 5 menit kemudian lonceng pertarungan pun dibunyikan sehingga pertarungan pun akhirnya dimulai. Baru saja dimulai, Raja Veigar dengan sangat cepat memulainya dan sebuah serangan kepada Daibo. Untung saja Daibo sempat menghindarinya. Meskipun serangannya tidak mengenai Daibo, namun Raja Veigar memberikan sebuah gerakan tak terduga dan menangkap Daibo. Lalu Raja Veigar memberitahu kalau ia pernah melihat Daibo pada pertarungan sebelumnya antara dirinya dan Dafei. Raja Veigar benar-benar mengingat tatapan dari Daibo yang sangat menakutkan. Karena pada saat itu Raja Veigar telah menghabisi Dafei. Raja Veigar kemudian mencoba untuk mengolok-olok Daibo sambil mengatakan kalau ia sangat takut dengan tatapannya. Tanpa berlama-lama lagi, Raja Veigar langsung melempar Daibo dan sangat kencang ke ring arena. Setelah melempar ke ring arena, tubuh Daibo memantul kembali ke arah Raja Veigar. Lantas Raja Veigar pun langsung memukulinya hingga membuatnya terpental. Dan berusaha membuat para penonton bersorak-sorak dan membuat pembawa acara mengumumkan kalau Raja Veigar telah menang dan berhasil menghabisi lawannya dalam kurun waktu kurang dari semenit. Dan bersama lama semua orang termasuk Raja Veigar sontak terkejut ketika melihat Daibo yang bangkit kembali. Bukannya memberikan serang balasan, Daibo justru kembali menghina Raja Veigar dengan jari tengahnya. Lantas Raja Veigar pun bergegas menyerang Daibo dan melemparkannya ke atas lalu menghempaskannya dengan keras ke bawah. Meskipun sudah terluka parah, Daibo masih mampu untuk bangkit dan lagi-lagi mengarahkan jari tengahnya kepada Raja Veigar. Hal demikian membuat Raja Veigar merasa sangat kesal. Ia juga teringat akan perkataan dari bosnya. Bosnya mengatakan jika Raja Veigar tak berhasil menghabisi Daibo dalam waktu kurang dari 5 menit, maka bosnya akan kehilangan banyak uang karena kalah taruhan. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka bosnya berjanji akan merebus dan menjadikan Raja Veigar sebagai makanan. Merasa takut akan direbus oleh bosnya dan penuh emosi, Raja Veigar kembali menyerang Daibo secara berkali-kali. Mulai dari memukulnya, mencakarnya, hingga membantingnya.
Walaupun tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah, secara mengejutkan Daibo masih tetap hidup dan masih berani mengacungkan jari tengahnya kepada Raja Veigar. Melihat Daibo yang masih hidup, Raja Veigar pun menjadi sangat terkejut dan semakin panik. Sebab waktu yang diberikan bosnya untuk menghabisi Daibo hanya tersisa 1 menit saja. Lantas Raja Veigar pun berniat memperkuat dirinya dan sebuah suntikan. Namun sayang sekali Raja Veigar tak dapat menemukannya dan kehilangan suntikannya. Lalu secara mengejutkan Daibo memperlihatkan suntikan milik Raja Veigar yang ternyata telah dicuri olehnya. Daibo memberitahu kalau sebenarnya dia sengaja membiarkan Raja Veigar untuk mengajarnya secara terus-menerus agar Daibo dapat mencuri suntikan itu dari Raja Veigar. Daibo juga menyadari bahwasanya jika pada pertarungan sebelumnya Raja Veigar tidak menggunakan suntikan itu, maka Raja Veigar tidak akan bisa mengalahkan Dafei. Raja Veigar kemudian memberitahu kalau suntikan itu tidak akan ada gunanya jika digunakan oleh ayam seperti Daibo. Suntikan itu merupakan sebuah obat kuat DX yang hanya akan berfungsi dan berguna pada tubuh ayam yang kuat. Sedangkan Daibo hanya sekedar ayam unggas peternakan. Jika Daibo memaksa dirinya menggunakan obat kuat itu, maka semua pembuluh darah Daibo akan meledak, yang akan mengakibatkan Daibo meninggal. Tak peduli dengan penjelasan dari Raja Veigar, Daibo tetap memilih untuk menyuntikkan obat kuat DX pada tubuhnya. Setelah menyuntikannya secara tiba-tiba, Daibo memuntahkan sebuah darah dari mulutnya dan ia pun mulai menggila karena merasakan rasa sakit yang sangat dahsyat. Hingga pada akhirnya Daibo tumbang dan tak bergerak sedikit pun dan mata yang memutih sepenuhnya. Melihat hal demikian, terlihat Raja Veigar yang sedikit merasa takjub dan Daibo yang berani menyuntikkan obat kuat DX. Raja Veigar mengaku kalau ia sebenarnya takut dan tidak akan berani menyuntikkan obat kuat itu. Terkecuali di situasi yang kritis, pasalnya Raja Veigar tidak akan mampu menahan rasa sakit dari efek obat tersebut. Pada saat itu Daibo nampak sedang bermimpi bertemu dengan Dafei dan Xiaofei yang sedang terbang. Dafei memberitahu bahwasanya Xiaofei sedang terbang oleh karena ibu Xiaofei adalah seekor burung merpati. Lalu Dafei mulai berjalan pergi menjauh meninggalkan Daibo dan Xiaofei, sambil mengatakan kalau ia menitipkan Xiaofei kepadanya. Setelah mimpi itu secara mengejutkan, Daibo kembali bangkit dan aura dan penampilan yang sangat menakutkan. Melihat hal demikian, Raja Veigar pun mencoba untuk menyerangnya terlebih dahulu. Namun serangannya kali ini sama sekali tidak mempan terhadap Daibo. Tak berhenti sampai di situ, Raja Veigar kembali mengarahkan sebuah tendangan kepada Daibo. Akan tetapi tendangannya dapat mudah dihindari oleh Daibo. Hal demikian membuat Raja Veigar menjadi begitu kesal dan mulai menggila. Raja Veigar kemudian menggunakan tinju apinya untuk kembali menyerang. Secara mengejutkan, bukannya menghindari serangan Raja Veigar, Daibo justru menahan pukulan Raja Veigar dan satu tangan saja. Setelah itu, Daibo dengan gerakan yang cepat melepaskan serangan secara beruntun kepada Raja Veigar, sampai membuatnya terhempas. Serangan dari Daibo membuat para penonton sejenak terdiam dan mulai mengalihkan dukungannya kepada Daibo. Tak menyerah begitu saja, Raja Veigar kembali bangkit dan mencoba untuk menyerang Daibo. Akan tetapi semua serangan Raja Veigar berhasil dihindari oleh Daibo. Lalu Daibo memberikan serangan balasan kepada Raja Veigar tanpa memberikan ampun. Hingga padanya Daibo berhasil membanting Raja Veigar dan mencekiknya. Pada saat itu, Raja Veigar mentertawakan Daibo sambil mengatakan kalau kemenangan Daibo kali ini tidak akan mungkin membuat dia menjadi ayam petarung selama-lamanya. Raja Veigar memberitahu bahwasanya akan tiba saatnya nanti Daibo tidak akan bisa menjadi ayam petarung lagi dan akan dimakan. Seitu tujuan para manusia mengadakan sabung ayam hanya untuk melihat para ayam saling menghabisi sebelum pada akhirnya mereka dimakan. Setelah itu, Daibo langsung melempar Raja Veigar ke arah bosnya dan tujuan untuk menyerangnya. Melihat hal demikian, sang bos pun bergegas menggunakan pistolnya untuk menghabisi Raja Veigar. Di waktu yang sama, secara mengejutkan Daibo muncul dari belakang tubuh Raja Veigar dan langsung menyerang sang bos dan mengunci pergerakannya. Daibo kemudian mengancam sang bos dan menyuruhnya untuk membuka seluruh kandang ayam yang ada di peternakan. Jika sang bos menolak, maka Daibo akan menghabisinya. Rasa takut dan ancaman dari Daibo, sang bos menyuruh anggotanya untuk segera membuka seluruh kandang ayam. Setelah anggotanya membuka seluruh kandang, seluruh ayam yang ada di kandang mulai berlari kabur dari peternakan. Setelah itu, sang bos memberitahu bahwa akan ada banyak manusia yang ingin memakan Daibo. Kemanapun dia pergi, Daibo akan tetap dijadikan santapan.
Dari ucapan itu, Daibo memberitahu kalau ia tidak peduli, karena suatu saat Daibo akan menjadi sangat kuat hingga para manusia takut kepadanya. Daibo kemudian mulai mengarahkan cakarnya dan berniat untuk menghabisi sang bos. Akan tetapi Daibo seketika berhenti karena keberadaan dari Xiao Fei. Melihat keberadaan Xiao Fei, Daibo mulai teringat akan kejadian saat Da Fei dihabisi oleh Raja Veigar. Ingatan itu membuat Daibo merasa marah dan saat ingin menghabisi sang bos. Namun ia juga tak ingin menghabisi sang bos di hadapan Xiao Fei. Sehingga pada akhirnya Daibo memilih untuk tidak menghabisinya dan memutuskan untuk menghempas sang bos dengan keras. Daibo memilih untuk tidak menghabisinya karena dia tak ingin merusak masa kecil Xiao Fei dengan kekerasan. Oleh karena itulah Daibo memutuskan untuk pergi membawa Xiao Fei ke Pulau Ayam yang ada di selatan. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Daibo mulai tak sadarkan diri dan mulai kehilangan efek dari obat kuat DX. Menyadari hal demikian, sang bos mencoba untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Daibo. Belum sempat menembakkan senjatanya kepada Daibo, Xiao Fei langsung bergegas terbang membawanya pergi. Xiao Fei dan sekuat tenaganya menyelamatkan Daibo dan cara membawa Daibo terbang. Pada keesokan harinya terlihat Daibo dan Xiao Fei yang baru saja tiba di sebuah pulau ayam dengan sebuah perahu. Sesampai di sana, mereka berdua langsung melakukan pendaftaran untuk masuk ke dalam pulau kepada Paman Chen. Selesai melakukan pendaftaran, Daibo dan Xiao Fei akhirnya mendapatkan izin untuk masuk dan mulai menyusuri pulau. Baru saja menyusuri bagian pantai Pulau Ayam, secara mengejutkan mereka berdua menemukan Seven yang tak sadarkan diri. Pada awalnya Daibo sama sekali tak ingin menolongnya dan menganggap kalau menyelamatkan manusia bukanlah urusannya. Berbeda dan Xiao Fei, ia justru sangat prihatin dan berniat untuk menyembuhkan Seven. Sehingga Xiao Fei pun mencoba menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan Seven. Melihat tindakan Xiao Fei, Daibo memutuskan untuk ikut membantu Xiao Fei dan mulai menarik tubuh Seven ke daratan. Daibo kemudian mulai memeriksa Seven untuk memastikan apakah dia sudah meninggoy atau masih hidup. Setelah memastikan kalau Seven masih memiliki nyawa, Daibo pun mencoba untuk membawa Seven ke dokter. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.